Halo, selamat pagi. Maaf kalau ada yang nonton tidak pagi. Saya ucapkan semangat pagi. Artinya, kapanpun menonton atau melihat, semangatnya tetap semangat pagi hari. Semangat di mana ada kekuatan baru di hari yang baru. Oke, saya dikenal Pak Joko Murdono. Hari ini akan mencoba mengisi kegiatan KMMI. Ya, Pak Joko ini dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Satya Wacana. Nah, sabar sebentar, saya akan cobakan sharing untuk kita semua apa yang mau dibawakan oleh Pak Joko ini, ya. Baik. Terkait dalam rangka pelatihan pertanian organik bagi petani milenial, ya, saya akan sampaikan tentang budidaya microgreen secara organik. Baik, saya tampilkan dalam bentuk slideshow-nya. Foto saya tak pinggirkan sedikit aja ya, karena penampilan wajahnya kurang menarik. Pinggirkan aja. Nah, baik. Kita mulai saja ya dengan budidaya microgreen secara organik. Ya. Kaget mungkin istilah microgreen itu apa. Biasanya budidaya itu budidaya tanaman apa, atau budidaya ya pasti menyebut nama komoditi tanaman. Namun di sini kok microgreen ya. Supaya tidak pusing-pusing, kita baca saja ini ya. Ini bukan spesies baru atau tanaman baru, ya. Tapi istilah microgreen itu adalah istilah untuk teknik budidaya dan mengkonsumsi tanaman sayur dan teman-temannya. Kalau saya boleh bilang, memang awalnya hanya dari sayur sih, tapi berikutnya berkembang. Tidak hanya sayuran. Nanti kita lihat apa aja tanamannya ya. Microgreen merupakan sebutan untuk jenis tanaman-tanaman sayuran yang sudah umum, tapi jenis tanaman ini dipanen dan dikonsumsi saat masih sangat muda. Nah, saat mudanya umur berapa? Biasanya antara umur 2 hingga 3 minggu sejak ditanam. Nah, istilah kata microgreen ya, itu dari mikro dan green yang artinya sayuran ya, yang masih muda atau bibit sayuran gitu ya. Cuma pakai istilah bibit sayuran pun juga masih kadang kurang pas ya. Tapi ya udahlah, ini untuk memudahkan saja pemahamannya ya. Oke, yang mungkin yang lebih tepat yang di bawah ini. Mikro itu berarti kecil ya. Tanaman ini umumnya hanya memiliki tinggi sekitar 2,5 hingga 7,5 cm tergantung nanti spesies tanamannya ya. Nah, kenapa kok ini berkembang ya? Nah, ini banyak orang yang menyukai sayur microgreen karena memiliki cita rasa yang khas dan lebih kuat dari rasa sayur biasa. Maksudnya sayur biasa itu sayur yang sudah saatnya dipetik, matang atau dewasa seperti itu. Ya. Tapi ada yang menarik lain selain soal yang kecil tadi. Kembali ke pengertian tentang microgreen ini ya. Nah, tadi dikatakan umur panen antara ya 7 sampai 14 hari. Ya. Ini yang membedakan dia itu kecambah atau bukan. Ya. Ini juga yang membedakan apakah dia baby green atau sayur muda. Ya.
seperti itu. Kalau baby green biasanya ya sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Nah, kalau umurnya jatuh antara 14 sampai 21 tuh nanti masuknya mana gitu kan, suatu pertanyaan yang mungkin kreatif ya. Kalau ini misalnya umur 6 hari itu masuknya mana gitu ya. Oke, ini hanya berdasarkan aplikasi penggunaan sehari-hari yang sudah diterapkan. Nah, kalau ada di sana, nah itu urusannya lain. Mungkin nanti ada istilah lain ya, mungkin ya, belum tahu ya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau dilihat dari warnanya, antara microgreen dan baby green ya, atau tanaman sayur muda itu sebenarnya sama ya, dia sudah mulai berpigmen ya. Kalau yang dengan kecambah gampang, masih relatif pucat kalau dari sisi warnanya ya. Itu kalau di kecambah. Yang sulit membedakan mungkin microgreen dan baby green ya. Tapi ada satu patokannya nanti ya. Patokannya apa itu? Tak bocorin dulu deh. Biasanya kalau microgreen itu cotyledon itu masih ada. Sementara kalau baby green itu cotyledonnya sudah hilang ya, sudah menyusut. Nah, kalau cotyledon itu apa? Kita ingat saja kalau tanaman itu berbiji tunggal atau berkeping tunggal, kita sering sebut monocotyledon. Lalu ada dicotyledon, jadi keping ya, keping lembaganya seperti itu. Itu biasanya kalau sudah baby green udah hilang. Ya. Sudah hilang apanya? Sudah hilang cotyledonnya. Oke, kita kenal ini relatif baru ya untuk di Indonesia. Nah, sebenarnya di awal perkembangannya itu tahun 80-an. Ya. Lalu 90 mulai terkenal secara global, cuma Indonesia belum. Ya, hanya dengar-dengar aja. Ya. Nah, kalau di Indonesia, ya, ini biasanya ya seiring dengan stay at home, work from home, dan seterusnya ya, kaitannya dengan apa dulu itu namanya, ya pengetatan pergerakan atau kegiatan masyarakat itu ya, yang bahasa asingnya sering pakai istilah lockdown itu ya. Pak Joko nggak pakai istilah-istilah yang ngeri, yang penting adalah usaha untuk mencegah penyebaran coronavirus disease ya. Nah, terkait dengan itu orang mulai bingung kan, di rumah ngapain gitu toh. Nah, apa yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Nah, lalu baca-baca pasti di internet kan, lah muncullah ini, nah dicoba gitu ya. Itu sehingga nah kita sekarang ini ngajarin ke teman-teman semua bagaimana budidayanya ya. Baik, nah untuk apa toh microgreen tuh? Nah, kalau di Amerika dan Eropa manfaatkan sebagai garnishing atau side dish atau salad, sandwich ya. Ataupun stir fried dish. Dan juga ada yang di jus seperti itu. Wah, ini nambah imun ini kalau untuk apa? Isolasi mandiri ya. Untuk serangan antivirus dari dalam tubuh manusia. Ini makanan-makanan yang boleh dikatakan tinggi nilai gizinya ya. Nah, kita lihat contoh gambarnya, sayang ya. Kita tidak memperagakan secara aktual tetapi virtual. Coba kalau aktual, wah ini langsung dididili habis ini. Ya. Oke, kita lanjut saja ya. Ini beberapa contoh sajian makanannya. Lah mikrogreennya mana? Nah, ini ya. Ini juga ya. Ini juga yang warnanya cantik ini ya, ada pink ya. Lalu juga ini ya, hijau-hijau ya, sayur segar ya. Betul-betul fresh, enggak dimasak ya, jadi hanya ditaburkan saja ya. Nah, keunikannya apa? Di microgreen ini diinventaris lah. Tampilannya kayak warna ya. Ya, tapi ini tergantung juga dari spesies yang ditanam ya, tanaman yang ditanam ya. Teksturnya itu renyah, ya,
kriuk-kriuk gitu. Itu karena ya masih muda banget itu. Ya. Lalu penampilannya eksotik, ya. Aroma rasa itu lebih kuat biasanya. Ada yang rasanya agak pedas, ya. Ada yang agak pahit, namun pahit sekali juga enggak. Netral itu enggak terasa, hanya ada ini ya kekenyalan saja, ya. Lalu kadang asam, ada juga yang manis, ya. Atau ada yang mirip rempah. Sekali lagi ini tergantung dari tanamannya, ya. Lalu yang keempat, apalagi yang menarik, memiliki kandungan nutrisi yang lebih tinggi daripada sayuran biasa. Lu kok bisa? Itu wong barangnya kecil gitu ya. Nanti kita lihat ya. Contohnya, ya, microgreen memiliki kandungan antioksidan, vitamin dan mineral yang 40% umumnya lebih tinggi dari sayuran biasa, sayuran dewasa maksudnya ya. Yang penting lagi adalah karena di dalam rumah ini karena work from home tuh ya, harus tidak butuh lahan luas atau perawatan yang rumit, ini terutama untuk orang-orang kota bagus sekali ya. Tapi kalau orang kota yang lahannya luas ya ini juga bisa bahkan lebih menantang gitu toh. Baik, lah manfaatnya apa gitu ya. Di inventaris sebenarnya banyak manfaat untuk kesehatan, terutama untuk kesehatan. Tapi yang penting harus meningkatkan dulu ya apa? Meningkatkan selera makannya gitu ya. Selera makan dari kita. Kalau seleranya udah nggak ada ya apapun rasanya jadi nggak nyaman gitu ya. Baik, sorry saya singkirkan dulu ini ya supaya nggak terlalu mengganggu tayangan kita. Antara lain apa toh? Ya. Ini karena nilai gizinya relatif baik, ya, bisa kan mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi ini secara kimiawi, asupan gizi dari luar loh ya. Kalau mau nambah imunnya ya harus suasana hatinya gembira. Ya. Suasana hati gembira, makan kenyang dan senang, nah itu akan meningkat tuh imunnya. Ya. Nah ini beberapa penyakit yang saya searching ya. Walaupun Pak Joko bukan orang kedokteran, tapi ya alangkah baiknya kita tahu juga sedikit apa sih manfaatnya ya. Dan itu pendekatannya adalah ini semua adalah pendekatan yang logis saja ya. Ya untuk penyakit jantung, untuk penyakit Alzheimer atau sok pikun itu lupa ya, penyakit diabetes, ya, penyakit kanker. Nah ini karena apa ya kandungannya ya. Nanti tidak terlalu panjang lebar di sini, yang penting ini gizinya baik ya. Lah ini loh ya, dalam satuan gram jumlah yang sama itu microgreen ditemukan mengandung antioksidan, vitamin, mineral yang lebih banyak. Tadi dikatakan sekitar 40%, itu tentu sudah ada orang yang meneliti kan untuk itu ya. Oke. Nah yang lain lagi, microgreen ini memiliki kandungan minyak nabati, protein tinggi yang tidak ditemukan. Terlepas dari itu ya, ada yang belum tak tuliskan di sini itu apa itu sebenarnya apa enzim-enzim pertumbuhan ya, karena ini kan sayurannya sedang tahap pertumbuhan gitu ya, enzim-enzim pertumbuhan sangat dominan di sana ya, itu ya, sehingga tentu ya, akan berpengaruh positif bagi tubuh manusia ya. Oke, kita masuk ke budidayanya. Apa aja yang bisa ditanam, mau gampang nih ya, kangkung, ya, daun ketumbar biasa diambilkan bijinya, tapi ini hanya diambil daunnya ya. Lalu kemangi, ya, pakcoy, bayam, peterseli, rumput gandum atau wheatgrass. Khusus untuk gandum atau wheatgrass ini mohon maaf jangan dimakan tapi diminum ya. Nanti ada penjelasan khusus di sana. Lalu ada tanaman lain, arugula ya. Kemudian seledri, sawi, dan selada keriting. Ya. Gimana cara budidaya microgreen secara organik? Ya gampang prinsipnya. Apalagi umurnya tadi cuma berapa? 2 minggu sampai, ya maaf, hanya sampai 2 minggu aja sudah cukup. Ya. Nah,
Kita lihat syarat-syarat bahan atau material yang digunakan. Karena prinsipnya organik kan ini, ya. No fertilizer, fertilizer ini khususnya adalah fertilizer atau pupuk buatan itu ya, atau sintetis. No pesticide, ya. No plant regulator atau tidak pakai zat pengatur tumbuh, baik yang asli maupun sintetis. Karena di dalamnya sudah ada ya yang namanya hormon. Ketika pertumbuhan awal tuh, terutama ya kalau bidang tanaman tuh hormon auksin, ya. Dan pasti ada sintesis sitokiningnya, tapi disintesis dalam tubuh si dia sendiri, ya. Si tanamannya sendiri, jadi alami. Nah, bahan lain apa bahannya? Ya, kita lihat air. Nah, ini mutlak karena dia suatu kehidupan ya. Bersih airnya, fresh atau segar, sehat, tidak berbau. Ya. Nah, tidak ada chemical treatment. Nah, ini bahaya ini, terutama orang kota, terutama kaporit. Ya, kadang-kadang PDAM, ya, air minum ditambahin dengan kaporit. Ya. Nah, untuk mengatasi kaporitnya biasanya gunakan air yang sudah semacam didiamkan atau dalam tanda petik ya, diperam. Air kok diperam, lucu ya. Ya artinya dibiarkan menggenang. Ya. Biasanya semalam itu seperti kita kalau ganti air di akuarium itu loh ya, nggak boleh kan air ledeng langsung dari PDAM langsung, karena ini Indonesia di mana air PDAM sering juga diberi treatment kaporit itu ya. Nah untuk benih ya, viabilitas sebaiknya di atas 80% atau daya kecambahnya ya. Sebaiknya juga tidak ada seed chemical treatment ya, sebaiknya. Nah nanti kalau ada bagaimana? Kalau tidak ada benih yang tanpa chemical treatment itu terus gimana? Ya, ada caranya ya. Minimal ya dibuang dulu itu ya. Chemical treatmentnya biasanya chemical treatment pada seed itu hanya di lapisan luar saja sehingga bisa sih dibersihkan gitu ya. Misalnya di ini ya kasus contoh pada treatment seed dressing, jadi seolah-olah benihnya itu diberi baju atau pakaian gitu ya. Kemudian ditanamnya, usahakan bersih, jika perlu sudah disterilkan dengan direbus atau dikukus. Tidak usah terlalu mewah-mewah, digodok ya bisa, dikukus yang bisa. Gitu ya. Nah, kita harus bekerja steril, Pak. Enggak juga ya. Yang penting jangan sampailah ada mikroorganisme patogen yang mengganggu ya di sana. Jadi betul-betul ini diusahakan ya, tanpa mikroorganisme, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kali ini. Ya, karena cuma 2 minggu kok. Ya. Baik. Nah, kalau media padat itu biasanya boleh pakai pasir, ya, tapi pasir yang bersih ya, karena harus dicuci dulu. Apakah pasirnya perlu digodok? Kadang-kadang perlu. Ya. Lalu arang sekam, tapi kalau agak malas berkotor-kotor ya nggak usah pakai ini. Nah, kalau Pak Joko sering pakai biasanya malah kertas tisu, tapi bukan tisu yang berparfum, ya. Tisu yang netral, bukan yang berwarna juga, tapi yang tetap tanpa warna atau putih. Wadahnya atau kontainer, ya, maupun planternya atau tray-nya, ya, baiknya dari bahan yang awet, tidak toksit, ya, atau melunturkan warna. Jadi kadang-kadang ada wadah yang melunturkan warna. Nah, wadah ini kalau bisa dikategorinya disebut dengan food grade, ya aman. Jadi, kalaupun ada ini serpihan itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan kalau secara tidak sengaja masuk dalam pencernaan kita. Ya, banyak sih yang food grade sekarang. Oke, sekarang prosedurnya bagaimana? Di sini nih intinya kita berbudidaya tanaman. Ya. Pilih wadah kontainer yang memiliki tinggi dinding minimum 5 cm. Jadi tingginya samping-samping dindingnya ya, 5 cm. Lebar panjang menyesuaikan dengan planter atau tray yang digunakan. Ya.
Maksudnya 5 cm itu untuk menahan genangan air supaya jangan diisi mencep nanti ya. Nanti tak kasihkan di suplemen. Ini garis besar dulu ya. Gunakan planter atau tray dengan lubang secukupnya di bagian bawah agar mempermudah sirkulasi udara maupun drainase air. Ya. Bersihkan wadah dan planter sehingga bersih sebelum menaruh media tanam. Isilah planter atau tray dengan bahan media tanam tadi. Media tanamnya boleh pasir ya, tapi pasti yang bersih, lalu atau tisu kalau wajib pakai, biasanya arang sekam kadang-kadang pakai juga. Nah, isilah air bersih pada kontainer ya, isilah air maksimal setengah dari tinggi dindingnya. Jadi kalau tadi dindingnya itu 5 cm ya, sebaiknya hanya diisi sampai dengan ketinggian 2,5 cm. Untuk apa toh kok begitu ya? Kalau diisi penuh bisa luber satu, membasahi areal sekitarnya jadi enggak najis lagi, kotor. Atau ketika kita bawa jalan itu kadang tergoncang ya, lalu tumpah kalau terlalu penuh, hingga setengahnya aja cukup. Atau kalau pas mau jalan dipindah ya jangan diisi air dulu. Ketika udah mapan di tempatnya baru kita isi air. Seperti itu ya. Lalu letakkan planter yang sudah diisi media tanam ke dalam kontainer sehingga dasar planter tercelup dalam air kontainer. Sehingga media tanam akan basah. Lalu yang berikutnya, sebarkan benih di permukaan media tanam. Permukaannya ya. Lalu tidak ada jarak tanam ideal. Yang penting antar benih ini tidak saling berhimpitan atau bertumbukan. Kadang-kadang sedikit banget ya jaraknya itu. Mungkin hanya enggak ada, mungkin sekitar 1 mili mungkin ya. Nanti kita lihat pertumbuhan tanamannya kayak apa, jadi bisa dibayangkan posisi benihnya seperti apa. Ya. Nah, jika perlu tambahan ya air pada benih sebaiknya disiram tapi dengan cara semprotan halus, jadi tidak dispray ya. Lalu tutup bagian atas permukaan planter tersebut dengan penutup yang kedap cahaya selama 3-4 hari. Nanti ada suplemennya, kita lihat ya atau kelengkapannya. Lalu singkirkan penutup tersebut, letakkan unit mikrogreen di tempat yang tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Nah, tapi kadang-kadang perlu juga kadang-kadang ya. Namun pengalaman menunjukkan sebenarnya cukup 4 jam per hari aja sudah cukup. Ya. Baik kena telantulan cahaya matahari, tapi kalau kena langsung sebaiknya sebentar saja. Ya. Lalu lakukan pemeliharaan rutin penyemprot air secara halus pada kecambah yang sudah tumbuh sehari. Penyiramannya bisa cukup sehari sekali. Ya. Tapi kalau mau sayang sehari mau 2 kali ya boleh. Ya. Tapi yang penting apa toh? Air di dalam wadah itu enggak sampai luber. Nah, itulah tadi mengapa selalu air dalam wadah hanya separuh dari tinggi dinding wadah. Ya. Nah, jika air yang menggenang dalam kontainer terlihat tidak bersih atau beraroma tidak segar, maka ini harus diganti. Cukup aja dikeluarkan air itu dengan dituang gitu. Ya. Lalu ganti dengan air baru yang bersih. Karena khawatirnya kalau tidak atau ada aroma, terutama aroma, kalau aromanya tidak segar, khawatirnya di situ sudah terkontaminasi ya, bakteri ya, atau jamur. Ya. Deteksinya nggak pakai mikroskop, cukup dari aroma dengan penciuman kita aja. Lalu kita panen nanti setelah 14 hari dari sebar benih. Nah, cara panennya ada yang dicabut, ada yang dipotong, tinggal peruntukannya bagaimana. Seperti tadi di gambar tadi ya, di gambar yang tadi itu ada yang dicabut, ada yang dipotong. Ya, kita lihat gambar tadi yang mana? Ini loh, yang ini. Nah ini ya. Kalau ini jelas dipotong, sementara ini ada yang dipotong, ada yang dicabut ya. Ini potong semua, tidak disertakan akarnya itu. Ya, baik. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, nah ini tanamannya kayak gini. Ya. Kebetulan ada di rak-rak yang sudah lebih bagus dengan lampunya lampu FL ini kalau ini. Ya, tapi sekarang sudah ada lampu LED yang lebih hemat energi ya, karena wattnya lebih kecil tapi nyalanya lebih terang.
neon LED pun ada sekarang. Ya, seperti itu. Lalu wadahnya, kalau ini wadahnya wadah komunal, Anda lihat. Jadi wadahnya banyak besar. Lalu di dalamnya ada tray nursery itu sebanyak. Ya, artinya ada 1, 2, 3, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Namun wadahnya wadah komunal. Ya. Di sini ada genangan air, ada. Ya, seperti itu. Ya. Nah, pengalaman itu sebaiknya kalau menggunakan plastik ini yang lebih awet, biasanya pakai menggunakan UV. Ya. Plastik UV, tapi plastik UV yang food grade itu ada. Ya, plastik UV yang food grade. Ya. Jadi kalau ada lunturan-lunturan polivinilnya itu tidak terlalu berbahaya bagi kita. Ya. Nah, ini ada juga yang menggunakan pakai grow light lamp, lampu-lampu grow light. Biasanya dominan warna merah dan biru. Ya. Nah, kalau di dalam ruangan itu sebaiknya sirkulasi udaranya baik. Ya. Nah, baiknya seperti apa? Sebenarnya cukup lingkungannya itu udara aroma segar, gitu aja ya. Nah, ini beberapa kreasi budaya ya, yang terkait dengan kontainer atau wadah, planter, dan jenis tanamannya. Kalau kita lihat, ya, ada macam-macam. Ini kalau kita lihat wadahnya ini juga cuma cup aja, gelas. Ini ada tray atau nampan ya, nampan tapi bukan nampan persemaian atau nampan tanam. Ya, lalu tanamannya di sana. Nah ini ya kadang-kadang kita hanya pakai apa ini? Supaya mengapung, styrofoam kadang-kadang ada. Ya. Oke, seperti itu. Kalau ini ya ada tempat wadahnya itu untuk air. Ya. Lalu ini adalah tray nursery-nya. Ini juga ya. Yang putih ini adalah wadahnya cukup besar ya. Tebal juga ya itu kreativitas saja. Ya. Lalu tapi ada minimalnya kan tingginya. Tinggi minimalnya adalah 5 cm tadi. Ya. Lupa ini apa ada 5 cm ada ini. Ya. Kalau ini mungkin kurang. Ya. Tapi pasti ngisinya juga nggak terlalu penuh, pasti hanya separuh dari tinggi dinding. Gitu ya. Nah, momen terbaik untuk panen adalah saat daun sudah tumbuh sempurna, walaupun kecil, tapi sudah sempurna bentuknya. Ya. Cukup dipotong tanaman dekat permukaan tanah atau media, maaf bukan tanah ya, karena tidak pakai tanah di sini. Ya. Pakai media tanam. Nah, usai panen kita bisa tanam lagi ya di media, sebaiknya medianya diganti ya, karena di sana kalau misalnya kita hanya memotong berarti ada sisa-sisa akar. Nah, sisa-sisa akar di media yang lama itu nanti akan busuk, nah bahaya ya. Mendingan ganti aja media tanamnya. Ya. Oke, ini wujud yang dipotong-potong tadi. Ya. Nah, setelah ini biasanya perlu dicuci. Nah, setelah panen ini materialnya perlu dicuci. Ya, kalau di negara asalnya, negara maju ya, itu mereka standar air ledengnya itu kan diminum langsung bisa. Kalau di Indonesia kita minum langsung ya bahaya untuk pencernaan. Ya. Sehingga sebaiknya ini dicuci. Dicuci dengan apa? Saran Pak Joko ini cuci aja dengan air kemasan itu ya. Air kemasan, air minum kemasan itu ya. Atau kalau lebih hemat ya pakai ini ya, air yang sudah digodok, tapi bukan air yang panas ya, air yang sudah digodok dalam tanda petik sudah disterilkan, lalu dingin, lalu digunakan untuk mencuci ini. Ya, itu mencucinya hanya air yang sudah matang itu hanya dipakai untuk mencuci hasil panenannya. Ya, mengapa seperti itu ya? Karena kita makannya segar langsung. Ya. Jangan sampai kita pakai cuci dengan air mentah gitu ya. Apalagi air sabun itu, wah kita bisa makan sabun nanti. Itu ya. Yang penting air bersih yang sudah matang itu tadi atau yang sudah disterilkan gitu ya. Nah, berikutnya nanti saudara-saudara atau teman-teman, ini adalah tugas mandiri Anda ya. Coba deh jangan hanya melihat tapi kerjakan. Ya, kerjakan budidaya mikrogreen dengan 2 variasi kontainer, 2 variasi jenis tanaman ya. Oke. Lalu cobalah panen, nikmati bagian lalapan atau jus, lalu hitung berapa kos produk per unitnya,
bedakan biaya tetap dan biaya tidak tetapnya. Ya, biaya tetapnya itu biasanya ya kontainernya atau raknya, lalu tray-nya itu kan tidak gampang rusak, relatif tetap ya. Kalau rak itu ya pasti dong rak yang tinggi seperti gambar tadi ya, itu termasuk biaya tetap. Ya. Oke, nah kalau pakai listrik bagaimana ya dihitung wattnya. Kalau memang di dalam ruangan yang tidak kena cahaya matahari gitu ya, ya dihitung wattnya. Ya. Abaikan dulu biaya tenaga kerjanya. Ya, ini supaya apa kita tahu cost produknya berapa. Ya. Nah setelah tahu kita buat laporan nomor 1, 2, 3 itu, ya, dilengkapi dengan foto, dokumentasi proses budidaya dan hasilnya, serta laporan hambatan dukungan dalam budidaya dan kesaksian dalam menikmati hasil panen Anda. Oke, nah pada saat kita praktikum kita akan cek ini ya, akan kita cek sampai di mana kalian, ya. Tunjukkan kamera dari kamera ditunjukkan itu hasil kerja saya seperti ini. Nah di situ mungkin ada ketemu hambatan-hambatan dan seterusnya ya. Oke, itulah Pak Joko ya ini. Dengan nomor HP-nya sekian dan nomor alamat emailnya ini. Nah, sebagai akhir ya, saya stop dulu. Saya tambahin dulu ya. Apa? Kita tambahin dulu dengan nih ya. Suplemennya ya, bisa untuk bahan diskusi. Ya. Yuk kita lihat. Nah, tadi sudah melihat untuk kontainernya apapun ya, yang penting tidak bocor, ya, bisa menampung air. Ya. Lalu untuk nursery trapnya atau planternya, ya, macam-macam. Ini sekarang ada apa namanya nursery tray ya atau nampan persemaian itu ada yang jual juga. Ya. Kalaupun enggak bisa kita buat kreativitas kok. Ya ini kan banyak itu jual kalau ada makanan-makanan jual makanan matangan online itu kan ada seperti ini bisa dipakai juga. Ya. Oke ini juga kalau saran saya jangan botol ya jangan botol apa namanya dari kaca itu ya. Selain berat, ya, risiko ambiar kalau jatuh pecah karena belum profesional. Dan tapi kalau sudah profesional sih tidak apa-apa. Pakai gelas pun juga bisa, gitu ya. Itu untuk kontainernya. Ya. Nah tentu di dalamnya ini nanti ada namanya apa? Nursery-nya atau planternya. Ya, di dalamnya. Oke, saya teruskan. Nah ini ya. Ini ada kan pot di bawahnya di bawahnya ada kayak nampannya, ada piringnya itu bisa juga digunakan. Ya, cuma ini terlalu tinggi, ya, sehingga daya kapilaritas airnya mungkin nggak nyampe ke atas, sehingga sebaiknya dipotong planternya. Lalu yang di bawah ini kita anggap sebagai wadah atau kontainernya. Oke, cuma jangan perhatikan ini ya, ini medianya bukan media yang saya sebutkan tadi. Ya. Nah, sekarang penyusunan wadah nursery tray ketika hari ke-0 sampai 3 setelah tanam. Ya. Saya gambarkan demikian. Ya. Ini gambar satu unit microgreen. Ya. Ada wadahnya yang berwarna hitam ini. Lalu supaya ini ya, enggak menempel-pel ke lantai wadah, ya, tray-nya ini, nursery tray ini diganjal. Apapun ganjalannya yang penting horizontal aja dapatnya. Ya. Lalu di dalamnya ada tray nursery ya, atau planter. Lalu di planter itu ada kertas tisunya kalau Pak Joko ya atau apa ya tadi pasir halus pasir bersih. Ya. Nah cuma perhatikan kalau seandainya kita pakai pasir ini ada kemungkinan lubang-lubang ini akan keluar pasirnya. Sehingga kita perlu lapisi dulu, akhirnya kita lapisi tisu juga, walaupun mungkin selembar 2 lembar, supaya apa? Pasirnya nggak kececeran jatuh. Ya. Kemudian benihnya
ditanam rapat-rapat aja. Nah, coba diperhatikan antara tray, nursery, ya, atau planter dengan kita beri kesempatan ada ruang yang agak lebar di sini. Salah satu sisinya aja. Maksudnya apa? Kalau nanti kelebihan airnya, jangan sampai nunggu tumpah, kita bisa sedot dengan selang kecil ya, untuk mengurasnya. Ya, tampung dengan botol atau tampungan lain gitu. Selang kecil disedot aja. Ya. Jadi nggak menggoyahkan unit ini gitu. Lalu di bagian atas kita beri adalah penutup yang kedap cahaya. Ya, penutup kedap cahayanya ini sebaiknya agak kaku gitu ya. Kenapa? Karena ada kalau model ditumpang-tumpang seperti ini untuk hemat tempat di awal ya. Ini ya contohnya. Ini ditumpang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unit yang ditumpangkan jadi satu. Nah, di sini disekat oleh penutup tadi. Fungsi penutup ini kan sebenarnya untuk mencegah cahaya tidak langsung kena ke benih, ya, atau benih nggak kena cahaya gitu aja. Ya. Harapannya apa? Kalau nggak kena cahaya, auksin terproduksi nggak akan rusak. Auksin kan mudah rusak oleh karena paparan cahaya matahari. Itu hanya 3 hari pertama aja. Setelah masuk hari keempat ini boleh dibuka. Ya. Tapi namanya dibuka nggak boleh ditumbuk-tumbuk gini. Gitu ya. Ini kan tumbuk rapat nih. Ya. Ya kalau mau ditumbuk, tumbuk rak tadi seperti contoh rak tadi. Ya, oke. Nah khusus wheatgrass bagaimana sekarang? Tadi kan disampaikan tidak dimakan, namun diminum jusnya. Ya. Karena apa ini? Seratnya terlalu kuat. Ya. Kita nanti tidak beda dengan sapi ya, karena kita makan rumput kalau ini. Jadi kita tidak memakan rumputnya, tapi kita makan jusnya. Ya. Nah, juicernya itu tidak sembarang juicer. Ada juicer khusus ya. Di Indonesia sudah ada yang jual ya. Zaman awal-awalnya Pak Joko menerapkan ini, datangkan dari Singapura, waktu itu ada teman dari Singapura, tolong dong bawain oleh-oleh ini gitu ya, satu gitu juicernya ya. Sekarang di Indonesia sudah ada yang jual ya. Nah ini model pertanamannya pakai apa ini ya, botol-botol kemasan ya, bisa yang agak neces sedikit juga ada, pakai double tray ini namanya ya. Kalau kita lihat ada 2, satu adalah tray nursery, yang kedua itu fungsinya adalah wadah yang di luar ini ya. Nah ini ditanam dari biji gandum nih ya, biji gandum. Barangkali belum banyak yang kenal. Kalau dari Satya Wacana sih, Fakultas Pertanian khususnya harusnya sudah familiar dengan biji gandum ya. Oke. Nah teman-teman yang dari luar ini kayak beras, ya inilah yang ditanam itu ya, karena di sini masih ada embrionya ya. Beda kan kalau padi kan yang ditanam gabahnya, enggak nanam berasnya. Kenapa? Karena berasnya biasanya sudah lepas embrio dari endospermnya. Kalau di gandum embrionya masih kuat ya di dalam ya. Oke, kemudian nah yang tadi saya bilang juicernya khusus tadi ya, kayak gilingan daging, tapi ini sekali lagi di Indonesia sudah ada, di pasar online juga banyak. Lalu ini saya berikan contoh yang manual karena ada yang elektrik juga ya. Yang manual ini cara kerjanya tinggal dimasukkan aja potongan-potongan yang sudah dicuci ini ya. Masukkan ke wadah ini lalu diputar, nanti dia akan tergilas di sana, airnya akan menetes di bawah ini ya. Ada juga yang netesnya di belakang sini, tergantung desain ya. Kalau di belakang sini berarti wadah dari jusnya itu di belakang ya. Lalu ampasnya ini akan keluar. Ampasnya ini juga jangan dimakan. Ini bisa untuk masker wajah, bukan masker hidung atau mulut, tapi masker wajah atau di kulit juga ya. Karena vitamin E-nya cukup besar di sini. Ini masih ada selain di jus ini. Kemudian ini ya, ini kayaknya gelas besar enggak, ini slok ini ya, 20-30 mili. Tapi rata-rata 20 mili lah. Ya. Nah, rata-rata minum orang dewasa itu 20 mili. Ini manis rasanya, tanpa gula tapi ini manis. Cuma untuk orang yang biasa kena ini ya, sudah kena racun banyak, biasanya minum sedikit dulu aja. Jangan langsung banyak. Ada
peluang agak pusing-pusing sedikit. Ya. Tapi kalau sudah sehat biasanya 20 slok 20 ml atau 1 slok itu nggak habis tanpa pusing gitu ya. Seperti itu. Jadi ini ada ampasnya ini, jangan lupa. Ini boleh dipakai untuk dilulurkan tangan atau di wajah gitu ya. Nah, kalau Anda lihat tadi cara proses produksi dan bahannya, itu saya yakin ya, saya stop dulu ya. Nah, saya yakin itu pasti harganya tinggi. Kita lihat aja benihnya, rapat nanamnya. Tadi saya bilang 100 gram hanya jadi untuk gandum loh ya. 100 gram benih hanya jadi 60 ml kira-kira. Ya. Nah, bisa dihitung harga benihnya berapa. Kalau harga benihnya 1 kilo, kalau Anda cek di pasar online berapa harga benih wheatgrass ya, mahal-mahal itu ya. Nah, sehingga nggak mungkin kita menyasar pasarnya itu adalah pasar menengah ke bawah. Ya. Pangsa pasar ini adalah pangsa pasar menengah ke atas. Ya, karena mereka yang mampu membeli dengan harga yang agak mahal. Kalau saya bilang bukan mahal ya, ini premium. Nah, premium konotasinya mahal, tapi sebenarnya enggak juga ya. Karena apa? Kualitasnya yang terutama dijamin hebat. Ya. Oke, seperti itulah yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Kita nanti akan berjumpa di dalam diskusi dan kemudian nanti mungkin juga di praktikum ada. Oke, selamat semangat pagi lagi ya. Oke.